Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah teknik yang akan bikin kalian jadi senior engineer. Nggak gitu juga ya. Oke, dan ketika teman-teman mempelajari teknik ini atau mempelajari konsep ini, teman-teman akan mempunyai skill lebih daripada teman-teman yang belum tahu tentang teknik ini. Kenapa teknik ini menurut saya penting? Nanti kita akan bahas ya. Oke, teman-teman akan terbuka pikirannya, akan bertambah kemampuan dan skill codingnya ketika memahami konsep yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, teman-teman wajib dan bukan wajib sih, seharusnya sudah mengerti teknik ini ketika teman-teman ingin naik level seperti itu. Jadi, teman-teman yang sudah penasaran apa teknik yang bikin kita jadi senior, bukan bikin kita jadi senior sih, tapi satu langkah lebih dekat menjadi senior engineer ya. Walaupun sebenarnya ini adalah teknik dasar sebenarnya. Ini teknik dasar, tapi sangat penting buat teman-teman pelajari agar kemampuan dan teknik coding teman-teman atau skill coding teman-teman bisa lebih baik lagi. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah paham teknik ini, maka codingan teman-teman ke depannya akan lebih mudah dikelola dan lebih mudah di-maintain seperti itu. Oke, teman-teman, mari kita bahas konsep dan teknik yang kita maksud. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya saya perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer, khususnya di backend engineer. Experience atau sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Dan buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, silahkan kunjungi LinkedIn saya dan berteman ya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat repo saya, silahkan kunjungi di GitHub ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan tulisan, silahkan kunjungi tulisan saya. Atau teman-teman yang ingin mendukung saya secara moral dan materi, silahkan ditraktir ya teman-teman. Oke, itu perkenalan singkatnya. Oke, sekarang kita akan membahas konsep yang akan membuat kita atau menambah skill kita di pemrograman. Apa itu namanya? Apa nama konsepnya? Nama konsepnya adalah interface. Yap, interface. Mungkin teman-teman bertanya, lah interface kan kita sudah biasa gunakan. Ya, benar, kita sudah biasa gunakan. Bagian teman-teman yang pemula, mungkin interface ini kayak, apaan sih ini interface? Kenapa kita harus belajar interface? Oke, maka muncul pertanyaan, kenapa penting? Kenapa penting kita mempelajari interface? Ya, teman-teman, mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Maka dari itu, kita akan jawab dengan analogi. Ya, teman-teman. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan, kenapa kita penting mempelajari interface di pemrograman? Oke, ini ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang pemula ya, khususnya di dunia pemrograman dan ingin naik level, maka teman-teman saya sarankan belajar yang namanya interface ini ya. Sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan, kenapa kita penting mempelajari yang namanya interface. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Saya punya 3 laptop di sini. Ada laptop A, ada laptop B, dan ada laptop C. Misalkan laptop A ini dipakai untuk gaming, untuk bermain game ya, biasalah orang pakai untuk gaming. Kedua, ada laptop B dipakai untuk bekerja, jadi laptop yang khusus memang untuk bekerja seperti itu ya, pekerjaan di kantoran seperti itu. Dan laptop C adalah laptop yang digunakan untuk pemrograman. Oke ya, teman-teman, seperti itu ya. A untuk gaming, B untuk bekerja, misalkan bekerja ya Excel seperti itu. Dan yang ketiga adalah laptop pemrograman. Oke ya, teman-teman sudah paham sampai di situ. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan saya punya mouse gaming, apakah bisa saya gunakan di laptop A, B, dan C? Ya, teman-teman, itu pertanyaannya. Kalau kita lihat laptop sekarang, mau itu laptop gaming, laptop kantoran, laptop programming, atau ya misalkan ada laptop programming, kenapa mouse itu ternyata bisa digunakan di laptop A yang tadi,
ternyata bisa juga digunakan di laptop B, ternyata bisa digunakan di laptop C, padahal dia adalah mouse gaming, mouse yang khusus gaming. Ternyata di semua laptop bisa digunakan seperti itu. Kenapa teman-teman? Kenapa itu bisa digunakan? Padahal dia khususnya gaming, tapi dia tetap bisa digunakan di laptop gaming, tetap bisa digunakan di laptop kerja yang tadi, tetap bisa digunakan di laptop yang programming. Dan mouse ini khusus untuk gaming. Kenapa teman-teman? Jawabannya karena interface. Ya, interface ya teman-teman. Nah, mungkin bertanya-tanya, kok interface? Ya, karena interface adalah sebuah kontrak khusus untuk sebuah kelas yang mengimplementasikannya. Jadi, misalkan kita punya kelas A, kelas B, dan kelas C di pemrograman ya. Ketika dia melakukan yang namanya mengimplementasikan yang namanya interface, maka dia sudah pasti menggunakan yang namanya function tertentu. Dia tidak boleh keluar dari interface tersebut. Jadi paham ya teman-teman, interface itu adalah sebuah kontrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Misalkan di interface ada banyak nanti ya functionnya, maka baik kelas A, baik kelas B, baik kelas C harus mengikuti interface tersebut. Nah, misalkan nih, tadi ada mouse ya, ada ada laptop A, B, dan C. Walaupun walaupun mouse-nya khusus gaming, tetapi ketika si laptop A dan si laptop B dan si laptop C menerapkan interface yang sama, maka mau itu mouse gaming, mouse apapun, dan dia telah mengimplementasikan interface-nya, maka dia akan cocok di laptop yang sudah mengimplementasikannya tersebut. Seperti itu. Jadi laptop A, anggaplah kelas A, kelas B, kelas C, ketika mengimplementasikan interface ini, interface khusus mouse, maka dia sudah pasti akan cocok di semua mouse. Dan di dunia nyata seperti itu ya teman-teman. Kita misalkan kita punya mouse, dan teman kita mau pinjam di laptop mereka, pasti bisa digunakan. Kenapa? Karena brand-brand laptop itu sudah ditanamkan sebuah kontrak khusus. Ada yang namanya interface atau kontrak khusus yang harus dipenuhi oleh brand laptop agar mouse bisa digunakan di mereka. Nah, jangan sampai interface-nya beda-beda ya. Maka jika interface-nya beda-beda, maka laptop A dan B dan C tidak akan bisa menggunakan satu mouse yang sama. Maka dari itu ada sebuah standar. Jadi interface itu dianggapnya adalah sebuah standar juga ya, sebuah standar khusus yang harus diterapkan oleh masing-masing brand laptopnya. Jadi ada standar khususnya. Kalau di pemrograman itu adalah sebuah kontrak khusus. Seperti itu. Ya, teman-teman, itu analoginya ya, teman-teman. Jadi interface itu adalah sebuah kontrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang ingin mengimplementasikannya. Udah mengerti ya, teman-teman? Jadi yang membuat laptop A, B, dan C itu bisa menggunakan satu mouse yang sama, itu dinamakan interface atau sebuah kontrak khusus. Oke ya, teman-teman, sudah paham kan sampai di sini? Oke, kita akan coba contoh lebih realnya di dalam pemrograman ya, teman-teman. Kita akan coba lihat contoh realnya di dalam pemrograman. Oke, sebelum kita melihat contoh realnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jadi kita saling bekerja sama di sini ya, teman-teman. Saya menyajikan sebuah video untuk kalian tonton dan kalian subscribe agar terus mendukung channel ini berkembang lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, kita akan bahas contoh codingannya. Oke, contoh dalam coding ya, teman-teman. Misalkan seperti ini. Saya ingin membeli sebuah handphone. Oke, saya ingin membeli sebuah handphone seperti ini. Saya ingin membeli sebuah handphone. Lalu kita punya e-commerce lah. Kita punya e-commerce, anggaplah ini sebuah e-commerce yang menerapkan yang namanya interface pay atau pembayaran, function yang namanya pembayaran. Maka baik itu dia dibeli dengan menggunakan Dana
menggunakan GoPay atau menggunakan jenis pembayaran yang lain, tapi ketika dia menerapkan interface yang namanya Pay, maka tetap dia bisa digunakan untuk membeli handphone ini atau HP ini. Oke ya, teman-teman, sudah kebayang ya? Jadi misalkan kita ingin membeli HP di sebuah e-commerce, dan e-commerce itu punya interface. Ketika teman-teman ingin menggunakan e-commerce ini dan ingin membeli sesuatu, maka provider seperti Dana, GoPay, dan yang lainnya itu harus menerapkan interface yang namanya Pay. Ya, teman-teman, ini teori dan konsepnya ya. Sekarang kita coba contoh realnya di codingan. Oke, teman-teman, kita akan coba. Ini adalah contoh codingan dalam bahasa pemrograman PHP ya, atau PHP ya, teman-teman. Oke, seperti yang disebutkan sebelumnya, kita punya yang namanya interface. Saya namakan interface payment. Lalu dia punya kontrak khusus. Ini disebut kontrak khusus ya. Kontrak khususnya adalah pay atau membayar, seperti yang tadi ya. Jadi jika ada sebuah kelas yang ingin mengimplementasikan payment, maka dia harus menerapkan yang namanya kontrak public function pembayaran atau pay seperti ini. Oke, kita lihat contohnya yang di bawah ya, yang ini. Oke, tadi kita punya kelas GoPay implements payment, maka dia harus mengimplementasikan yang namanya public function pay. Lalu dikembalikan, misalkan sudah ada logik-logiknya ya, kita kembalikan return dibayar dengan GoPay. Selanjutnya, jika ada provider lain yang ingin masuk ke e-commerce-nya, maka dia harus tetap mengimplementasikan yang namanya pay. Dana juga implements payment, maka return dibayar dengan Dana. Oke, sekarang kita misalkan sudah punya kelas pembayaran nih. Oke, kelas pembayarannya simple aja, sebuah konstruk aja seperti ini. Konstruk, payment metodenya apa? Misalkan dia GoPay, new GoPay, Dana, new Dana. Oke, maka di assignment data payment seperti ini. Lalu public function bayar seperti itu. Simple aja, teman-teman. Cukup simple ya di sini. Oke. Jadi di payment ini kan kita inisialisasi dari di sini ya. Di sini. Payment sama dengan data payment method new GoPay. Jadi karena tadi si GoPay ini sudah punya function yang namanya pay, seperti ini, dia punya function namanya pay, semuanya sudah punya function namanya pay, maka di kelas pembayaran kita tinggal return this payment namanya pay. Kita tidak perlu tahu kelas konkretnya apa, mau dia GoPay, mau dia Dana, atau mau dia nanti pembayaran lain, itu kita tidak perlu tahu. Lalu saya buat sebuah runningnya misalkan ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini untuk menerima argumennya. Argumennya apa nanti misalkan. Lalu misalkan kelasnya sudah digunakan payment, new pembayaran, payment metodenya apa, lalu payment bayar, dia langsung panggil bayar ini. Kita tidak perlu tahu dia mau dibayar pakai GoPay, mau Dana, tetap dia bisa bayar. Oke, kita akan lihat cara kerjanya. Oke, misalkan tadi ya, maka PHP, maka kita panggil, misalkan kita coba anggap lagi ini sudah kita melakukan pembayaran ya. Pembayaran PHP, saya ingin bayar dengan Dana. Oke, dibayar dengan Dana. Misalkan saya lagi mau bayar dengan GoPay, maka dibayar dengan GoPay. Ketika ingin menambah pembayaran baru, maka kita tinggal tambah kelas barunya dan tetap harus mengikuti kontrak yang namanya payment. Maka kita tinggal buat kelas OVO misalkan. Kita OVO seperti ini. Lalu implements yang namanya payment. Yang implement namanya payment. Oke. Nah, maka akan ada merah seperti ini ya, teman-teman. Dan dikatakan bahwa OVO does not implement method yang namanya pay. Jadi, ketika kita sudah menerapkan kontrak pada sebuah kelas, maka dia harus mengikuti kontrak tersebut, tidak boleh keluar dari kontrak itu. Maka dari itu, kalaupun di sini bentuknya seperti apapun, kita tidak perlu tahu kelas konkretnya apa di sini. Tapi
Ketika dia tetap menggunakan atau mengimplementasikan yang namanya payment, maka dia harus punya sebuah function yang namanya pay. Nah, kita buatkan saja, misalkan kita copy, maka dia sudah tidak akan error lagi, teman-teman. Oke ya, dibayar dengan OVO misalkan. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Lalu kita tinggal tambah di sini. Nah, misalkan kita tidak perlu merubah codingan kita yang lain lagi ya. Pembayarannya kita tidak perlu otak-atik lagi. Kita tinggal tambah kelasnya saja. New OVO. Oke, teman-teman, seperti ini. Sudah berhasil. OVO. Sekarang kita coba lagi. OVO. Dibayar dengan OVO. Oke. Jadi kita bisa ganti pembayarannya atau menambah pembayaran tanpa merubah kelas atau tanpa merubah codingan kita. Oke, kita tinggal tambah kelas konkretnya di sini, lalu kita tambah implementasinya seperti apa, dan tinggal dipanggil seperti ini. Oke ya, teman-teman, seperti itu cara kerja dari interface ini. Dan saya yakin ketika teman-teman paham tentang konsep ini, maka teman-teman akan satu kali atau satu langkah lebih baik dari teman-teman kalian yang belum tahu. Dan ini akan membuat skill dan kemampuan coding kalian meningkat dengan baik seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum paham tentang interface, dipelajari lagi, ditonton lagi video ini. Kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang. Dan ketika sudah paham, coba diterapkan di codingan kalian dan rasakan manfaatnya ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Itu saja videonya. Mungkin ini ya untuk yang senior ya tidak terlalu penting, tapi buat teman-teman yang pemula, dan saya rasakan juga ini penting buat teman-teman pelajari. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.